Belum ya kayaknya ya. Kalau belum, sebelum masuk ke sana nanti saya akan menjelaskan dulu tentang prinsip proses pengolahan pangan. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di LPS ya. Tapi perlu sekali untuk melihat overview-nya dulu supaya kalian nanti punya gambaran, oh ini tuh lanjut apa Bu, maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Iya, maaf lupa unmute ya. Oke, jadi cara untuk menginaktivasi atau mendestruksi atau mengurangi jumlah mikroorganisme itu ada banyak ya, yang berprinsip pada penggunaan panas atau heat, pengurangan kadar air, kemudian bahan kimia, pengurangan suhu, dan juga menggunakan misalnya tekanan, energi listrik, kemudian cahaya seperti sinar iradiasi gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak kemana di tab 2 ini nanti lebih ke 3 ini ya, khususnya sterilisasi, cleansing, pasteurisasi, dan sterilisasi. Oke. Ibu mohon maaf. Ya. Tadi Ibu sebelum di slide yang sebelumnya, Ibu sudah ke mute. Itu bisa diulangi nggak ya Bu? Oke, sebentar. Yang mana? Ini ya? Ini sepertinya kan sudah saya sampaikan ya di teknologi pangan 1 atau 2 gitu ya, Pak. Jadi kita ingat kembali bahwa ini nanti semuanya masih berkaitan bahwa bahan pangan baik itu nabati maupun hewani setelah panen kalau tidak disimpan atau ditangani dengan benar atau hanya disimpan di suhu ruang, apa yang akan terjadi yaitu ada terjadi kerusakan bahan pangan gitu kan. Ini kita sudah sama-sama tahu nih. Nah, kerusakan itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor.
baik kan bahwa ada faktor dari bahan pangannya sendiri dan juga ada faktor eksternalnya. Kemudian untuk mencegah kerusakan tersebut ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi proses pengolahan pangan gitu ya, yang juga semuanya ini saling berkaitan, dari proses handlingnya, proses pengolahan, packaging, sampai nanti transport dan storage-nya. Nah, kita di mata kuliah ini nanti di food processing-nya. Nah, prinsip untuk mengawetkan suatu bahan pangan atau preservasi itu kan pengurangan jumlah mikroorganisme. Nah, ini kan saya langsung aja bahwa prinsipnya bisa menggunakan panas dan penghilangan kadar air dan seterusnya tadi. Nah, ini dengan menggunakan sumber-sumber energi yang tersedia ya, sesuai dengan yang ada di skema ini. Nah, nanti kita akan lebih banyak di sini nih, di cleansing, pasteurisasi. Ada juga sih pasteurisasi, tapi tidak terlalu banyak. Oke. Nah, proses thermal yang 3 tadi, itu yang menggunakan panas, ya, ini apa sih, gitu ya. Tujuannya adalah menginaktivasi, membunuh mikroorganisme patogen yang ada pada makanan yang dapat mengancam kesehatan manusia dan mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk ke tingkat yang rendah sehingga peluang terjadinya kebusukan sangat rendah. Jadi di sini komersial ya, proses thermal yang diterapkan itu biasanya proses thermal komersial, atau kalau mau lebih spesifik nanti ada sterilisasi komersial. Jadi di dalam bahan pangan itu ya kan ada mikroorganismenya. Nah, untuk bisa dikurangi itu menggunakan panas, dan pengurangannya itu hampir tidak bisa langsung akhirnya itu jadi 0 gitu ya. Tapi ada beberapa faktor yang membuat dia itu jumlah akhir mikroorganismenya itu hanya pada jumlah tertentu gitu ya, dan biasanya sangat rendah tingkat jumlah mikroorganismenya sesuai yang dipersyaratkan seperti itu. Karena tidak mungkin ya, karena bahan pangan kan bahan biologis, kalau dikenai panas dengan waktu tertentu tujuannya hanya untuk membunuh mikroorganisme, maka kita bisa kehilangan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam bahan pangan, dan akhirnya malah tidak baik untuk dikonsumsi gitu kan. Jadi di sini dikurangi jumlah mikroorganismenya supaya dia awet, tetapi memang jumlahnya tidak bisa langsung, tidak ada sama sekali di situ, gitu. Walaupun dikatakan steril. Gitu ya. Oke, ini tergantung pada nanti standarnya. Jadi ada standarnya untuk makanan yang disterilisasi. Ini di bottom ada peraturannya. Oke, di sini khususnya untuk pasteurisasi dan sterilisasi ya, karena blanching itu kan tujuan utamanya biasanya hanya untuk inaktivasi enzim ya. Nah, untuk pasteurisasi dan sterilisasi ini kan lebih ke mikroorganismenya. Jadi titik beratnya ada di 2 ini. Suhunya itu di bawah 100 ya. Kemudian sterilisasi itu di atas 100. Dan lebih pasnya berapa kan kalian sudah tahu, ada yang 121,1 derajat Celcius dan seterusnya. Oke, nah yang harus kita lihat nanti adalah resistensi panas mikroorganisme dalam bahan pangan, kondisi pemanasan yang digunakan, pH juga kan setiap bahan pangan itu ada pH-nya ya, gitu ya. Ada yang bersifat asam, netral, dan ada yang basah gitu. Kemudian jenis dan ukuran pengemas ini sangat berpengaruh dalam proses thermal. Bentuk fisik bahan pangan seperti yang kita tahu di Tekpro 1 ya, bahwa kalau transfer panas itu kan sangat
dipengaruhi oleh bentuk bahannya. Jadi apakah dia silinder, apakah dia bola, apa dia kotak, apa tebal, apa tipis, itu sangat berpengaruh. Jadi ini juga harus diperhatikan. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Alat yang digunakan itu ada retort, kan sudah tahu ya, retort, atau kalau yang familiar dengan kita dengan prinsip retort itu autoclave yang kita pakai sehari-hari di laboratorium. Sepertinya kalian sudah pernah melihat skema ini ya, kalau nggak salah ya, atau belum ya? Kalau belum coba saya jelaskan lagi. Jadi di sini nanti ada vessel dan ini kayak presto. Prinsipnya adalah di sini dibuat tekanan gitu ya. Kemudian nanti ada air atau uap air yang dipanaskan. Kemudian nanti produknya masuk ke sini tekanan. Kemudian di sini nanti akan ada kalau di retort itu ada aliran airnya gitu ya. Jadi sebelum dibuka itu harusnya bisa diatur air masuk, air keluar gitu ya. Jadi pada proses pemanasan dan pendinginan itu bisa dilakukan dengan secara berkelanjutan gitu ya. Mohon maaf, sebentar saya cari charger dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di retort ini ada aliran udara panas dan ada aliran air pendingin gitu, seharusnya. Nah, retort itu ada dua, jadi biasanya disetting seperti ini ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bentar.
Oke, ini yang vertikal, ini yang horizontal yang sebelah kiri. Oke, dan di sini untuk memfasilitasi perputaran atau air yang digunakan atau steam yang digunakan ada pipa-pipa yang terbuat dari logam juga yang terkoneksi ke dalam tabung ini gitu ya. Kemudian ada valve ya, valve juga